Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, masih seperti biasa bertemu lagi bersama saya di channel berlangsirnya. Oke bos, untuk kali ini saya mau review untuk as gerobak langsirnya. Ini yang rantai ya bos, yang rantai yang apa ya, yang untuk bongkar pasangnya itu yang mudah, nggak main las, nggak main copot-copot, ataupun seandainya kita mau ganti gigi tarik nggak perlu kita belah atau lain sebagainya. Oke bos, tentunya sebelum lanjut jangan lupa di subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak beribu terima kasih, dan tentunya jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Dan tentunya bagi yang ingin bertanya-tanya silahkan coret-coret di kolom komentar, selagi saya bisa jawab mudah-mudahan saya jawab. Oke, dan tentunya jangan lupa di like ya bos, dan jika video saya bermanfaat silahkan di share agar kita bisa saling berbagi informasi, karena berbagi itu indah. Oke, kita lanjut dari asnya ya bos. Nah, ini untuk asnya ini kita pakai yang 1,5 ya bos, 1,5 in. Untuk laharnya ini kalau nggak salah ini yang 209 P209 untuk lahar duduknya ini. Nah ini untuk kedudukan gearnya nanti bos. Ini belum kita bikinkan tapak dan juga belum kita las karena belum kita buat kerangkanya, jadi penyetelnya gimana kita nggak tahu. Nah kalau untuk ini bos, ini nanti bongkar pasangnya gampang karena kita menggunakan sistem baut. Sistem baut seperti ini. Nah itu dia, ini sistemnya baut. Yang ini kita pakaikan ini baut roda ya bos, baut roda mobil PS. Jadi tinggal kita buka, ini ada spinnya, kita tarik, ini bannya sudah bisa kita copot. Nah gitu, jadi nggak perlu kalau yang biasa-biasanya maaf ngomong kita nggak ini, sebagian kan kalau apa di sini jelas mati, jadi kita kalau mau ganti kelahar dan lain sebagainya itu susah. Nah kalau ini cukup simpel bos, karena kita memang buat sesimpel mungkin. Jadi tinggal kita buka bautnya, kita tarik. Setelah itu untuk kelaharnya kan di sini ada penguncinya tuh bos ya, penguncinya baut biasa tetap ada lah. Nah ini tinggal kita kendori pakai kunci L. Setelah itu bisa kita buka, tarik ke keluar. Nah itu tergantung juga, maksudnya tergantung katakanlah seandainya yang rusak itu sebelah kanan ataupun kiri, mana yang rusak tinggal kita buka seperti itu. Oke, nanti kita tes, kita buka sebelah supaya lebih jelas bos. Oke bos, ini kita buka seperti ini bos. Kita itu untuk mainnya, kita itu main di sepi bos. Nah ini ada lens spinnya. Jadi lens spinnya panjang bos. Ini kita buatnya ini manual tanpa kita bubut bos. Ini cuman kita gerinda, jadi cukup banyak memakan mata gerinda, tapi tidak apa-apa, yang penting untuk jadinya itu lebih mudah, lebih efisien kan gitu. Jadi kalau kita mau ganti kelahar, semuanya kelaharnya rusak kan tinggal kita buka, setelah itu kita lepas. Nah, udah selesai gitu, kita kendorin baut-bautnya, kita buka. Dan juga begitu sebaliknya, seandainya kita mau ganti gearnya, nah kan seperti itu sama aja. Seandainya gear itu nanti posisinya nggak tahu bos, nanti bisa di kanan ataupun di kiri ya tergantung. Seandainya di sini ya tinggal kita buka yang sini, kita copot di sini, nanti kita main baut juga. Setelah itu kita lepas, kita keluar, jadi nggak perlu kita belah jadi dua atau kan itu kayaknya lebih ribet. Nah gitu, jadi kalau ini nanti tinggal kita pasang di kerangka, seandainya mana yang mau diganti tinggal kita kendorin baut ini, kita lepas baut yang sini, kita tarik keluar, sudah bisa kita bongkar, kita ganti bos gitu. Jadi cukup simpel, cukup mudah bos. Nah kita perlihatkan untuk sepinya bos. Mana itu? Itu sepinya seperti itu bos, cukup besar karena yang kita pakai itu pir.
jadi cukup besar. Untuk pipanya juga cukup tebal. Nah, ini untuk tapaknya juga tebal, ini ketebalannya hampir 2 cm, 1,5 cm bos untuk tapak rodanya ini. Nah seperti itu. Nah, ini asnya. Kalau bautnya ini cukup kita las bos, jadi nggak perlu kita bubutkan buat suri lagi juga nggak perlu, cukup kita las di sini. Ini cukup, sudah sangat-sangat cukup kuat bos, karena hanya sebatas supaya dia tidak lari keluar gitu. Kalau lari ke dalam nggak mungkin karena sudah mentok lahar. Di samping itu sepinya di sini naik, nggak bakalan bisa lari ke dalam. Cuman kalau lari keluar, kalau baut ini kendor bisa gitu. Jadinya makanya cuma kita pasang baut itu, kalau kita kencangnya udah selesai. Ya maaf ngomong, ini cukup simpel bos. Ya walaupun sebatas gerobak, kalau kita bikinnya nggak yang simpel, contoh aja kayak yang ini biasanya banyak lah, mayoritas tuh dimatikan di as di sini. Nah, ini kita mau ganti kelahar aja ini susahnya minta ampun. Ya kalau kita punya gerinda, ya kalau kita punya las kan gitu. Kalau kita nggak punya gerinda, nggak punya las, itu nanti bingung juga gitu. Kalau ini yang penting ada kunci, ya kuncinya ini kan mungkin kunci roda ataupun kunci monyet kayak gitu, ataupun kunci Inggris yang besar kan bisa buka ini. Setelah itu kunci L, ini terus kunci 19. Mungkin nanti kalau untuk tapaan gearnya ini kunci 12. Sudah selesai itu, nggak perlu ribet-ribet kita main gerinda ataupun kita nanti habis gerinda ngelas lagi, enggak, karena kita buat sesimpel-simpel mungkin gitu bos. Ya, cukup simpel kan bos, jadinya nggak usah ribet-ribet lagi. Nah itu kita lihat yang satunya bos. Nah, ini yang sudah kita rakit tapi ya baru mulai, itu sama aja bos. Ini untuk lebarnya ini 1 meter kali 135 untuk baknya. Tapi kalau untuk asnya ini tapak ban ke tapak ban ini 1 meter. Nah, itu sama bos, ini pokoknya prosesnya sama ini. Nah, cuman kalau untuk asnya aja yang beda. Ini yang hampir yang dua, ini yang kelaharnya yang menggunakan 210, kalau yang tadi itu 209. Nah, seperti itu. Kalau yang rantai ini kita tidak menggunakan plat, cuma nanti untuk lantainya pun nanti kita pasang behel, mungkin behel berapa ya, yang besar, bisa 12-an lah bos ini tuh. Nah kalau untuk dindingnya kita juga nggak pakai, yang kita gunakan pokoknya hanya sebatas UMP 6 cm untuk sasis, UMP 5 cm nya untuk tiang-tiangnya, dan untuk penambahannya ini L yang 3x3, hampir 4 cm, 4x4 ini bos, untuk penambahnya perapatnya ini. Nah kalau ini sama aja bos, ini juga main baut, cuman ini bautnya nggak baut roda, cuman bautnya agak kecil, cuman ini juga sudah cukup, lebih dari cukup. Nah, dan yang utama bos, yang pertama kita di sini untuk kedudukan pelek ini, di sini kan pelek itu pasti ada lubangnya, dan lubang itu pasti beda-beda tergantung apa yang kita gunakan. Nah, itu harus kita buat press bos kayak gini. Ini tujuannya supaya seandainya baut ini salah satunya ada yang kendor, dia tidak merusak lubang pelek, karena ini di sini sudah posisinya udah press gitu. Seandainya ini enggak press, kita bikin lobok, bautnya ada yang kendor, peleknya ini lubangnya pasti langsung lower gitu bos, lubangnya semakin besar gitu. Itu jadinya semuanya ini ya, walaupun ini rombaan dan kerjanya karena cukup ekstrim, jadi kita bikin sekuat dan sesimpel mungkin tuh. Oke bos, mungkin cukup sekian video singkat dari saya, semoga bermanfaat dan tentunya semoga terhibur. Bagi yang belum subscribe, saya ulangi, silahkan di subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Dan bagi yang sudah subscribe, silahkan di subscribe, karena bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak beribu terima kasih, karena subscribe Anda saya bisa terus semangat membuat video-video berikutnya.
Oke bos, tentunya bagi ingin bertanya-tanya silahkan coret-coret di kolom komentar. Selagi saya bisa jawab, mudah-mudahan saya jawab. Oke, tentunya jangan lupa di like, dan jika video saya bermanfaat silahkan di share agar kita bisa saling berbagi informasi, karena berbagi itu indah bosku. Oke bos, mungkin cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buruh langsir.